Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak sudah siap untuk ikut kebaktian sekolah minggu hari ini? Duduk yang manis, disiapkan, tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa bersama. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami, tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan sebentar kami akan mengikuti kebaktian. Pimpin kami untuk bisa mengerti Tuhan, dan pimpin kami untuk bisa melakukan taat akan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Sita, gimana? Apanya yang gimana? Hidup itu sungguh tidak adil. Not fair, you know? No you? Hidup? Kenapa, Sita? Tidak adil. Hidup itu tidak adil. Kenapa Sita tahu-tahu bicara tentang keadilan? Nah, coba langsung pikir yang sungguh-sungguh. Bayangkan betapa berat penderitaanku. Sita itu anak yang nurut, taat sama Tuhan, setia ke sekolah minggu. Tapi apa yang Sita dapat? Masa Tuhan ambil papa mamaku semua sekaligus satu paket? Aduh. Sebentar Sita, sabar dulu. Jadi Sita bilang kalau Sita itu anak yang baik, anak yang nurut, anak yang taat orang tua, anak yang rajin. Iya, itu semua klop, semua ada. Iya, tapi ternyata malah Tuhan panggil papa dan mama Sita. Iya. Dan Sita merasa itu tidak adil. Nah ya mesti Talosa. Oke, cuman itu aja.
udah banyak, tapi nanti nggak selesai-selesai. Oke, Sita, Lause akan ajak Sita ketemu dengan satu bapak yang merasa hidup ini juga tidak adil. Emang ada? Bapak siapa itu? Ada, kita Nasibnya coba ketemu kok bareng-bareng ya. Sama kayak Sita, ngenes gitu. Namanya kenapa? Nasibnya sama kayak Sita, Nasibnya. ngenes gitu. Malah hidupnya dipenuhi dengan penderitaan yang orang lain tidak pernah rasakan. Waduh. Ya, kita ketemu sama-sama ya. Iya, Lause. Oke. Selamat datang Pak Ayub. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya di Semarang. Di GKI Stadion ini ya gerejanya ya. Benar, ini adalah GKI Stadion dan kebetulan pada bulan ini kami anak-anak sekolah minggu sedang belajar tentang tokoh-tokoh di bulan November ini. Dan kebetulan pada minggu yang terakhir ini kami sedang belajar tentang Bapak Ayub, Pak. Oh, Dan kebetulan Bapak bisa datang kemari. iya. Sangat menarik sekali ini. Pak, mungkin untuk pertanyaan pertama, bisakah Bapak bercerita sedikit tentang hubungan Bapak dengan Tuhan Allah Israel? Ya, hubungan saya dengan Allah Israel sungguh sangat baik. Saya takut dengan Allah Israel. Saya menghormati Dia dari saya kecil sampai mempunyai anak 10. Anak Bapak 10? Ya, 10. Mengapa kamu heran? Ya Pak, karena di zaman sekarang itu punya anak 10 agak jarang ya. Mungkin karena biaya pendidikan mahal. Oh, zaman itu tidak seperti itu. Kami tidak mengirim anak-anak ke sekolah. Kami mendidik anak-anak kami di rumah, homeschooling. Homeschooling sudah ada semenjak dulu ya Pak ya ternyata ya. Ya, saya kan agak modern. Ya, oke. Saya itu mendidik anak-anak saya di rumah itu supaya takut dengan Allah Israel. Itu adalah yang utama. Saya mendidik mereka untuk menghormati Allah, untuk takut akan Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap upaya. Wow Pak, Bapak pasti terkenal sebagai seorang yang baik hati dan yang takut akan dosa. Dan karena itu mestinya Tuhan akan menganugerahkan kesuksesan untuk Bapak. Ya, pada awalnya saya berpikir begitu. Tapi kalau Anda tahu cerita saya, Anda pasti akan heran. Ceritanya nggak seperti itu. Gimana Pak? Ya, suatu saat ketika saya sedang santai, minum kopi, duduk-duduk, menghadap ke ladang saya, menikmati hasil kerja saya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. Tiga kelompok orang kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang selamat. Anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Wah Pak, berarti dalam satu waktu Bapak kehilangan ladang Bapak, ternak Bapak, dan ke-10 anak Bapak semua hilang. Iya, kalau hanya harta kekayaan yang saya kumpulkan dengan bersusah payah berpuluh-puluh tahun, itu saya masih bisa menerima. Tapi anak saya itu 10-10-nya langsung dalam satu hari itu mati. Bahkan mayatnya pun tidak ketemu di mana. Dan lagi bukan sampai berhenti di situ saja. Kesehatan saya hilang. Saya sakit. Saya timbul borok yang bernanah, sangat menjijikkan. Gatalnya minta ampun, sampai saya garuk dengan beling. Saya tuh sampai tidak bisa tidur. Saya seperti orang gila. Nggak tahu ini kenapa bisa terjadi pada saya hal seperti ini. Anda tentu akan jijik kalau lihat saya waktu itu. Seharusnya kalau bicara tentang keadilan, sungguh tidak adil, Bu. Seharusnya
Allah mengasihi, memberikan yang baik, memberikan berkat pada orang seperti saya yang sudah menghormati, mengasihi, dan takut akan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran saya. Saya mendidik anak-anak saya takut akan Allah. Bahkan saya tiap minggu memberikan persembahan. Siapa tahu di antara kami melakukan dosa, saya memberikan korban bakaran untuk Tuhan mengampuni saya, mengampuni keluarga saya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti itu. Logikanya enggak seperti itu, tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Orang yang baik, menghormati Allah Israel, ternyata mengalami hal dan musibah yang begitu mengerikan. Pak, mungkin ada dosa yang Bapak lakukan sampai Bapak dihukum seperti itu. Nah, Anda pun berpikir demikian kan? Itulah logika yang ada di dunia ini. Orang baik mendapatkan berkat, orang taat akan Allah mendapatkan kasih Allah, pemeliharaan, semua yang baik. Tapi orang jahat mendapatkan hukuman. Itu logika kita. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tetangga saya, teman-teman saya banyak melakukan dosa, melakukan hal yang jahat terhadap orang lain, melakukan korupsi pada pekerjaannya, melakukan hal yang jahat, tetapi hidup mereka baik-baik aja. It's okay. Badan mereka sehat, gemuk. Sedangkan saya sudah melakukan hal yang benar, melakukan hal yang takut akan Allah. Inilah yang terjadi pada saya. Apa salah saya? Saya tidak mengerti hal ini. Apakah kemudian Allah muncul dan memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Ayub? Ya, dia muncul. Akhirnya saya mendapatkan hikmat bahwa ternyata Allah itu adalah Allah pencipta. Dia yang maha kuasa. Dia tidak perlu menjelaskan saya mengapa suatu hal ini terjadi. Bahwa saya mengalami musibah ini itu adalah hak dari Allah. Dia tidak perlu menjelaskan kepada saya karena dialah pencipta. Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Tapi kalau begitu, untuk apa menjadi orang yang baik, Pak Ayub? Kalau orang yang baik pun diperlakukan seperti orang yang jahat, yang setiap saat akan siap untuk dihukum. Oh, Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Sebagai anak Allah, kita tetap harus berbuat baik. Karena Allah adalah maha baik. Karena Allah maha baik, kita harus sebagai anak-anaknya, kita harus punya gaya hidup berbuat baik. Itulah kita disebut anak-anak Allah. Dan kita pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kehidupan kalau kita taat pada Allah. Ya, Tuhan itu kan sudah murah hati. Kita mendapatkan berkatnya, kita dipelihara kehidupannya olehnya. Mengapa kita harus meminta imbalan kepadanya ketika kita berbuat baik? Kita harus memahami Allah yang tidak terbatas itu dengan pemahaman kita yang sangat terbatas. Oke.
Jadi dalam menyikapi hidup ini, meskipun hidup ini tidak adil dan mungkin kita punya banyak pertanyaan, tapi kita seharusnya tetap berusaha untuk percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Ya, kita harus memahami bagaimana Allah yang Maha Kuasa dan tak terbatas, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, dengan pemahaman kita dan pikiran kita yang sangat terbatas. Nah, itu kita butuh iman. Oke. Terima kasih Pak Ayub untuk waktunya di Indonesia. Apakah Bapak akan segera kembali ke rumah Bapak? Ya, saya akan kembali ke US, saya akan naik jet pribadi, jadi saya tidak perlu swab lagi. Lause, Gimana Sita? Sita sekarang lebih bisa menerima. Ternyata kita itu memang manusia terbatas. Kita tidak bisa memahami pikiran Allah yang luar biasa. Ya, kita manusia terbatas seperti Pak Ayub bilang, manusia terbatas yang mencoba untuk memahami Allah yang sangat tidak terbatas. Yang susah, jalan-jalannya tidak Lause. bisa diselami oleh manusia. Iya, tapi meskipun kita tidak bisa memahami Allah, kita tetap tahu, Sita tahu bahwa Tuhan tetap sayang sama Sita. Iya. Buktinya masih ada nenek, ada oma yang selalu sayang sama Sita, Lause. Iya, betul sekali. Jadi Sita sekarang sudah tidak bertanya-tanya tentang hidup yang tidak adil kan? Iya. Hidup Sita itu manis kan di hadapan Tuhan? Kalau ya, ada Tuhan nggak Yesus, terlalu manis banget, tapi ya sudahlah, Sita bisa menerima, Lause. iya. Tugas kita adalah setia, percaya kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Iya, seperti Pak Ayub yang hebat, Polya, Lause ya. Ya, betul sekali Sita. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Ayub. Tokoh berikut ini hidup di abad yang ke-16, bernama William Tyndale. Kita akan belajar bersama kisahnya. Anak-anak, William Tyndale adalah seorang yang pandai, lulusan dari Universitas Oxford dan kemudian menjadi dosen di Universitas Cambridge di Inggris. Pada saat itu Alkitab hanya ada dalam bahasa Yunani dan khotbah di gereja pun dalam bahasa Yunani. Pada waktu itu orang-orang di Inggris hanya mengerti bahasa Inggris saja. Maka dapat dibayangkan mereka pergi ke gereja tapi tidak mengerti apa-apa. Maka kemudian William Tyndale tergerak untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Alkitab Perjanjian Baru, tapi tidak mendapatkan izin dari Raja Inggris. Pada saat itu, bila ada seseorang yang membaca Alkitab atau mengucapkan doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris, maka orang tersebut akan dihukum mati dengan cara dibakar. Tapi hal itu tidak membuat William Tyndale menyerah. Dia berkeyakinan bahwa dia harus menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang bisa dimengerti sehingga rakyat atau jemaat boleh membaca Alkitab. Maka William mulai menerjemahkan Alkitab. Ia mulai dengan Alkitab Perjanjian Baru dan karena mulai ketahuan oleh Raja Inggris, maka William lari ke Jerman. Di sana ia menyelesaikan terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris dan kemudian dicetak sebanyak 18.000 Alkitab dalam ukuran kecil dan diselundupkan balik ke negara Inggris. Sesampainya di Inggris, Alkitab Perjanjian Baru segera dibagi di kalangan rakyat jelata dan menimbulkan sukacita di kalangan rakyat. Karena mereka sekarang bisa mengerti dan bisa membaca Alkitab sendiri dalam bahasa yang mereka bisa mengerti. Tapi terjemahan itu membuat kemarahan besar di kalangan gereja. Raja Inggris saat itu memerintahkan untuk menangkap William Tyndale dan menghukum mati sesuai dengan peraturan saat itu. Tapi William tidak mau berhenti. Ia tetap setia. Setelah selesai dengan Perjanjian Baru, William mulai mengerjakan terjemahan Perjanjian Lama.
Tapi karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri, William kemudian tertangkap di negara Inggris dan dihukum mati di tahun 1536 dengan cara dibakar. William setia sampai akhir, tidak menyerah, bahkan saat nyawanya menjadi ancaman. Sebelum ia dibakar, ia berdoa dengan keras, "Tuhan, bukalah mata Raja Inggris." Dan anak-anak, dalam waktu 1 tahun setelah William dihukum mati, doa William didengar oleh Tuhan. Raja Inggris memperbolehkan Alkitab dicetak dalam bahasa Inggris, sehingga seluruh penduduk Inggris dapat membaca sendiri. Anak-anak, William setia sampai akhir. Meskipun ditentang dan bahkan diancam dengan hukuman mati, ia tetap setia. Kita dapat berpikir sebenarnya, Tuhan bisa saja menjawab doa dan membuat Raja Inggris berubah pikiran dan memperbolehkan terjemahan Alkitab yang dilakukan oleh William, sehingga William tidak perlu dihukum mati. Tapi anak-anak, Allah adalah Allah yang terkadang jalan-jalannya tidak bisa kita mengerti karena terlalu tinggi. Otak kita terlalu terbatas untuk mengerti Allah yang sedemikian luar biasa itu. Tugas kita saat ini, tugas anak-anak, tugas Lause saat ini adalah untuk taat dan setia sampai akhir. Bagaimana kita dapat setia sampai akhir? Seperti Ayub dan William Tyndale ini anak-anak. Kisah Ayub berakhir dengan baik. Ayub dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, kemudian keluarganya dipulihkan, ternak-ternaknya, anak-anaknya dikembalikan seperti semula. Tapi berbeda dengan William Tyndale. William Tyndale mengakhiri hidupnya dengan dihukum seperti seorang penjahat. Tapi anak-anak, mereka berdua sama di hadapan Tuhan. Mereka setia sampai akhir. Kita perlu mengenal siapa yang kita percaya sedari anak-anak masih kecil. Maka itu Alkitab menyatakan siapa Tuhan kita, siapa manusia Yesus Kristus itu di dalam Alkitab. Maka anak-anak, bacalah firman Tuhan setiap hari. Kenali Tuhan, kenali kebaikan Tuhan yang bisa memampukan kita untuk setia sampai akhir. Allah dalam diri Yesus Kristus itu selalu baik. God is so good. Dan kebaikan Allah lah yang memampukan kita untuk bisa setia sampai akhir. Anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-17. Mazmur 145 ayat yang ke-17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita ulang ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, tapi Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami bila kami kerap kali merasa Tuhan tidak adil. Tuhan, tolong kami meskipun kami masih kecil. Justru dari sedari kami kecil, kami boleh menyadari Tuhan itu baik dan sangat baik kepada kami. Tuhan sangat memperhatikan kami. Meskipun banyak kali Tuhan belum menjawab doa kami, atau hal yang terjadi dalam kehidupan kami kerap kali tidak bisa kami mengerti. Tapi satu hal kami mengerti, Tuhan Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bantu kami untuk hidup makin dekat dengan Tuhan, makin setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang makin hari makin mengenal Tuhan yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi.
Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selesailah sekolah minggu.